kita perwakilan dari kelompok 3. Halo guys, perkenalkan nama aku Sasha Aurora, kelas F1. Aku absen 31. Halo teman-teman, aku Kadisa Atika Aurelia dari kelas F1. Aku absen 14. Halo teman-teman, nama aku Zelva Aurin Priscilla, biasa dipanggil Zelva. Aku dari kelas F1, absennya 35. Hai guys, nama aku Latifah Khairunisa. Aku dari kelas F1, absen 16. Halo teman-teman, saya Fabiano Farida Putra, absen 7 dari kelas 11 F1. Halo, nama aku Basyar Rashid Muklisara, absen 3 dari kelas F1. Tonton keseruan kita ya. Halo. Biaya tiket masuknya 25.000 ya. Di kartunya ada beberapa benda. Nah, di sini kita menyebutkan yang sama dengan yang di tengah. Oke, yang sama dengan yang di tengah. Contohnya segini, misalnya kayak gini. Set, dilihat kira-kira sama apa. Ini misalkan contohnya kaktus. Disebutin, terus ini diambil. Ditutup jadi kartu yang baru. Amin. Jadi nanti jadi kartu yang baru, kalian nyebutin lagi yang di tengah selanjutnya apa. Kayak gitu. Kalian kasih ke teman kalian. Karena kamu supplier, maka kamu punya 2 game dulu. Ini anggaplah game bot lah. Kayak gitu, itu game bot ya. Itu buang muka gitu kan. Gitu kan. Saudara, Apa-apa? ini kasetnya. Kamu terima atau enggak? Kalau kamu terima kasih kasetnya. Kalau nggak kamu terima, oh bukan ini, bukan. Terima nggak? Terima nggak? Terima. Aku ingetnya satunya sih. Terima. Ayo. Oh enggak, kalau enggak itu dibuka. Kalau kaset Kalau kaset kamu udah penalti. Oke, halo semuanya, nama aku Gifar, aku game master di Gitu Board Game Cafe. Apa keunikan utama Git Good Board Game Cafe dibandingkan kafe lain di Jogja? Waduh, oke. Keunikan Git Good Board Game Cafe dengan kafe lain di Jogja. Yang pertama tentu kita ada berbagai macam board game yang bisa kita tawarkan ke customer. Nanti orang-orang bisa datang untuk bermain. Terus habis itu juga makanan dan minumannya juga enak, F&B-nya. Terus juga suasananya juga ya di tengah-tengah kota ya, dan tempatnya juga lucu sih, kayak bisa sambil nongkrong santai gitu. Jadi itu keunikannya. Oke, makasih Mas. Ya. Apa jenis board game yang paling populer dan paling sering dimainkan oleh pengunjung? Wah, pertanyaannya sulit sekali ya. Ya, jujur kalau misalkan board game yang sering dimainin tentu banyak ya. Kayak sering dimainin kayak Cookie Box, itu sering dimainin. Terus habis itu juga ada Splendor kalau orang-orang yang baru awal-awal. Terus kayak yang tadi kalian mainin Spotted, nah itu juga sering dimainin. Terus Flip Seven, ada banyak-banyak lah pokoknya. Cuman yang paling sering itu Cookie Box biasanya, kayak gitu. Kasih. Pertanyaan selanjutnya, di mana saja sumber board game, supplier atau distributor didapatkan untuk mengisi koleksi kafe? Wush, pertanyaannya berat sekali saudara-saudara. Iya, jadi kalau untuk supplier ya, jadi kalau misalkan supplier yang biasanya bukan ngasih sih hitungannya ya, kayak kita datengin board game lagi, kita beli lah bahasanya kayak gitu. Itu biasanya ada supplier besar, itu aku lupa namanya.
Jadi biasanya itu dari ownernya, terus habis itu dari ownernya itu ada kenalan. Jadi itu kerjasama kayak gitu. Itu masih di Indonesia juga kok gitu. Cuman untuk barang-barangnya itu dari luar kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Siapa target pelanggan utama, misalnya mahasiswa, komunitas, atau keluarga di kafe ini? Pertanyaan berat sekali. Oke, target konsumen ya. Target konsumen itu karena kafe Good Good Cafe ini kan hitungannya masih baru ya. Kita baru buka 1 September kemarin, jadi kita masih mengira-ngira nih untuk target customernya. Cuman kalaupun bisa general ya nggak masalah dong, kayak semuanya mungkin semua kalangan juga bisa datang kayak gitu. Dan kita pun juga berusaha untuk memfasilitasi semua kalangan. Jadi kalau misalkan ada anak-anak mau main board game, ada board gamenya. Kalau yang remaja mungkin, yang yang sekolah mungkin, nah itu ada board gamenya. Ataupun yang udah dewasa yang suka main board game, kita juga ada. Jadi kalau target pasarnya ya pasti kita anggaplah bisa general. Cuman sejauh ini yang bisa kita lihat yang sudah sering datang itu rata-rata kayak mahasiswa, terus habis itu juga kayak ya mostly mahasiswa, terus habis itu juga pelajar-pelajar kayak gitu sih. Itu yang paling tinggi kayak gitu. Mengapa pemilik memilih konsep board game dan bukan jenis hiburan yang lain, misalnya video game atau musik live? Oke, wow, pertanyaan bagus sekali. Ya, saya pegang aja ya. Ya, jadi kenapa memilih board game? Karena itu sudah koleksi dari ownernya ya. Jadi dari awal ownernya udah sudah mengoleksi board game ya, mungkin udah bertahun-tahun. Terus habis itu karena koleksinya udah banyak, terus habis itu kayak ya udah kita putuskan untuk membuat cafe board game kayak gitu. Terus jadi semua orang juga bisa merasakan experience-nya bermain board game seperti yang owner miliki kayak gitu. Jadi semuanya bisa merasakan itu, dan kadang kita juga kita update kayak gitu. Kenapa nggak video game atau lainnya? Mungkin karena board game sendiri itu kan tujuannya ketika kita bermain board game, kita semua kan pasti akan mengesampingkan HP kita. Kita akan lebih sering ngobrol sama orang, akan ketawa-ketawa sama orang, ada interaksi seperti itu. Nah itu yang ditekankan ketika kita berkumpul kayak gitu. Nah itu yang dikangenin orang, karena kita udah terlalu sering lihat layar kan. Jadi board game ini suatu hal yang unik, suatu hal yang baru, juga lagi naik-naiknya sekarang. Jadi ya yang dipilih board game seperti itu. Bagaimana sistem operasional kafe ini, terutama dalam hal peminjaman atau sewa board game dan panduan dari Game Master? Oke. Ya, pertanyaannya luar biasa ya. Iya, sistemnya ya. Jadi bagaimana sistemnya? So, kalau sistemnya, jadi ketika teman-teman seperti tadi teman-teman datang, kalau misalkan teman-teman mau bermain di sini, maka pertama pasti beli play pass dulu. Play pass itu apa? Play pass itu kayak tiket masuknya. Tiket masuk yang teman-teman sekarang pakai ini ya di gelang-gelang ini. Nah, itu beli play pass dulu. Nah, setelah itu nanti bisa ketemu game-nya. Aku salah satu game di sini yang mandu teman-teman mau main apa. Kenapa? Nggak semuanya board game di sini bisa dimainkan langsung kayak gitu. Ada yang perlu dijelaskan. Nah, lalu kalau misalkan udah nanti request. Kalau misalkan mau udah pernah main board game misalkan, mau request gamenya yang apa? Yang kompetitif, kooperatif dan sebagainya. Kalau sudah baru nanti dibukakan sama game masternya seperti itu. Baru nanti teman-teman bisa bermain kayak tadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau minjem, kita belum ada sistem minjem ya. Cuman kalau misalkan main di sini kurang lebih sistemnya kayak gitu. Ini gamenya seru gak? Seru banget, bintang 5. Ya kan guys, seru gak? Seru banget. Seru banget. Kalian wajib mampir ke sini. 10/10. Mantap. Menguji pertemanan. Gila, gamenya banyak banget tuh, ada 300 lebih. Sekian dari vlog kelompok kami. Dadah guys.